Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman dari kelas A dengan NIM 205040 2711137. Pada kesempatan kali ini, yaitu pada praktikum manajemen agroekosistem pada aspek tanah, saya akan menjabarkan bagaimana pengamatan kelompok saya pada lahan agroforestry, yaitu di UB Forest. Berikut penjabarannya. Pada masing-masing lahan, yaitu agroforestry, polikultur, monokultur, dan juga urban farming, ditemukan kesamaan, yaitu pada agroforestry dan juga polikultur bahwa tekstur tanah pada lahan tersebut yaitu lempung berdebu. Lempung berdebu ini memiliki sifat yang pada saat kering akan menggumpal tetapi akan mudah pecah. Lalu pada saat basah akan terasa empuk dan menempung, dapat melekat membentuk gumpal-gumpalan yang keras juga. Pernyataan ini didukung oleh Toknot et al. Tahun 2006. Dan berat isi merupakan petunjuk kepadatan tanah di mana semakin pada suatu tanah maka semakin tinggi juga berat isinya, yang mana semakin berat isinya akan sulit ditembus oleh air dan ditembus oleh akar karena porositasnya yang rendah. Berat isi tanah berperan terhadap infiltrasi kepadatan tanah dan permeabilitas, struktur tanah juga, dan tata air dalam tanah. Berat isi ini menunjukkan perbandingan antara berat tanah kering, volume pori-pori tanah, serta menunjukkan kepadatan tanah. Dilihat dari data yang teman-teman lihat bahwa lahan agroforestry memiliki berat isi yang rendah, maka ditunjukkan bahwa lahan agroforestry ini memiliki porositas yang cukup dan memenuhi kriteria sebagai tanah yang sehat. Secara umum, keempat agroforestry memiliki tanah yang cukup baik. Terjadi defisiensi unsur hara yang hanya terjadi pada plot-plot di setiap lahannya. Namun, pada lahan agroekosistem polikultur tidak dapat ditemukan tanda-tanda terjadinya defisiensi unsur hara. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada defisiensi unsur hara, menunjukkan pengelolaan agroekosistem yang baik, menurut Velika et al. Tahun 2018. Nah, pada pengamatan sifat biologi tanah, ditemukan bahwa lahan agroforestry memiliki fauna tanah yang cukup beragam. Hal ini dapat meningkatkan atau memperbaiki sifat fisik tanah dengan menghancurkan atau mencegah terjadinya pemadatan tanah dan mengangkat liat maupun bahan-bahan lainnya pada dalam tanah ke lapisan atas atau bioturbasi. Hal ini didukung oleh pernyataan Subowo tahun 2011. Lalu dengan adanya serasa dan juga understory dapat menjaga kondisi tanah agar tetap lembab. Adanya serasa yang jatuh pada permukaan lahan akan bermanfaat bagi tumbuhan karena serasa akan terdekomposisi dan berubah menjadi bahan organik tanah yang akan menambah kandungan unsur hara tanah. Dan tebalnya serasa merupakan bahan dasar dalam proses pembusukan, menurut pernyataan Dwi Susti dan Puspitasari tahun 2016. Pada masing-masing lahan, yaitu agroforestry, urban farming, monokultur, dan juga polikultur, dilakukan pengamatan denaturasi. Nah, pada pengamatan denaturasi ini hanya pada lahan agroforestry yang bereaksi, yaitu pada ujinya tanah agroforestry ini mengindikasikan adanya zat kimia pada beberapa plot. Hal ini juga ditunjukkan dari proses praktikumnya yang terdapat sedikit gelembung, endapan, dan gumpalan yang terbentuk disebabkan oleh terjadinya proses koagulasi dan denaturasi, menurut pernyataan Agus tahun 2010. Pada lahan agroforestry sudah memiliki kondisi tanah yang cukup baik, meskipun hanya ditemukan salah satu plot yang teridentifikasi pada tanaman terkena defisiensi unsur hara. Pada polikultur juga masih terbilang cukup baik dilihat dari aspek sifat tanah. Lalu pada lahan monokultur dan juga urban farming terlihat memiliki kekurangan, yaitu pada kondisi tanah yang kurang gembur dan kurang banyak fauna tanahnya. Lalu, agar tidak terjadi degradasi pada lahan tersebut, diperlukan upaya perbaikan tanah, yaitu dengan pemberian bahan organik dari pupuk organik maupun bahan organik lainnya
dan mengolah tanah dengan cara mekanis agar tanah bisa gembur dan aerasi dan pori tanah pada lahan tersebut bisa lebih dikurangi lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.